الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Kata beliau pada halaman yang ke-25, al-ashirah yang ke-10, wasiat yang ke-10. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah Subhanahu wa taala penuhilah. Ahdullahi ma awsa bihi ibadah. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah semua perkara yang Allah Taala wasiatkan kepada hamba-hambanya. Wa ma amara bihi min ta'atihi wa tauhidihi wal ikhlasi lahu wa tarki ma'asih. Dan seluruh apa-apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka berupa mentaatinya, mentauhidkannya, dan mengikhlaskan agama untuknya dan meninggalkan maksiat-maksiat. Hada ahdullahi, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku dan tunaikanlah janji-janjiku. Au ufi bi ahdikum, niscaya aku pun akan memenuhi janji kalian. Ahida ilal ibadi ala aidir rusul. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah janji atau ikatan kepada hamba-hamba melalui tangan para rasul, an yattaquhu wa ya'buduh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah janji atau perjanjian atau ikatan kepada hamba-hambanya melalui tangannya para rasul agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduh, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa yuti'u awamirah, dan agar mereka mentaati perintah-perintahnya, wa yantahu an nawahi, dan agar mereka meninggalkan larang-larangannya. Fa 'alaihim an yufu bihadzal ahdi, maka wajib atas mereka menunaikan dan memenuhi janji atau perjanjian ini. Barakallahu fikum. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah yang telah diwasiatkan kepada kalian, semoga kalian mau berfikir dan juga ingat kembali. Wassahum bihadil wasaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian dengan wasiat-wasiat ini, liyatadzakkaru hadil wasiyah, agar kalian ingat terhadap wasiat ini. Wa ya'malu biha wa yaltazimuha, dan agar kalian beramal dengan wasiat ini serta kalian berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan atau memberikan sebuah perjanjian kepada mereka, agar mereka menunaikan janji-janji tersebut, yaitu agar mereka bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, yakni hadhil awamiru wa tarku hadhihi nawahi huwa siratullahi, al-ikhlasu lillahi wal istiqamatu ala amrih wa tarku ma haram huwa siratullahil mustaqim. Artinya yakni hadhil awamir, yakni maksudnya adalah perintah-perintah ini, wa tarkun hadhihi nawahi, dan juga meninggalkan barakallahu fikum larangan-larangan ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu lillah wal istiqamatu ala amrih, yaitu berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, wal istiqamatu ala amrih, dan istiqamah continue terus-menerus di atas perintahnya. Wa tarku ma haram, dan meninggalkan seluruh apa yang Allah Ta'ala haramkan. Huwa siratullahil mustaqim, itu adalah jalan Allah Ta'ala yang lurus. Fa'alal ibadi an yaltazimuh wa yastaqimu alaih hatta yamutu, maka wajib terhadap segenap para hamba agar mereka berpegang teguh dengan jalan tersebut, jalan lurus tersebut, dan agar mereka beristiqamah continue terus-menerus di atas jalan yang lurus tersebut hatta yamutu, hingga mereka meninggal dunia. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, yakni ilzamu terus-meneruslah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan jalan yang lurus tersebut. Wa siru alaih, dan berjalanlah kalian di atas jalan yang lurus tersebut. Wastaqimu alaih, dan istiqomahlah kalian di atas jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena
di samping jalan lurus tersebut, kanan kirinya ada jalan-jalan yang cabang, yaitu jalan-jalan setan yang menyeru kepada jalan ila abwabi jahannam, jalan yang menyeru kepada jalan barakallahu fikum yang bisa menghantarkan kepada neraka jahannam. Jadi jalan yang lurus itulah jalan yang benar. Jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan yang ada di kanan atau yang kiri, jalan-jalan setan yang terkutuk yang berupaya untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah, wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tersebut. Was-subul hiya al-bid'ah wal ahwa. As-subul, jalan-jalan yang selain jalan yang lurus tersebut adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu, wasyahwatil muharramah. Yajibul hadar minha, dan juga syahwat-syahwat yang diharamkan yang wajib berhati-hati darinya. Wa yajibul istiqamah ala tariqis sawi. Dan wajib istiqamah di atas jalan yang lurus. Wa wasiratul alladhi huwa fi'lu awamirihi wa tarku nawahihi wa wal islam wa wal iman wa wal huda. Yaitu jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa huwal islam, jalan yang lurus adalah al-islam. Wa huwal iman, jalan yang lurus adalah al-iman. Wa huwal huda, jalan yang lurus adalah petunjuk. Akhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita menempuh atau mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi itu, berupa bid'ah, kebid'ahan, hawa nafsu dan semisalnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena sebab kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi itu, selain jalan yang lurus akan bercerai-berai. Akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Fal insanu idza akhadha bil ahwa wal bid'ah wal ma'asi, daya'athu. Maka manusia apabila dia mengambil hawa nafsu dan juga kebid'ahan serta maksiat, sungguh semua itu akan menyia-nyiakan dia, wa adalathu as-sabil, dan akan menyesatkan dia dari jalan yang lurus. Wasara fi taihid dalalati wa maidanil halak, dan menjadilah dia berada di kehinaan kesesatan, kerendahan kesesatan, dan berada di tempat kebinasaan, wal iyadu billah, karena dia menempuh jalan selain jalan yang lurus, menempuh jalan yang bercabang, dalam artian jalan-jalan setan, jalan-jalan barakallahu fikum yang menghantarkan kepada neraka jahannam, wal iyadu billah. Karena jalan yang lurus adalah jalan Al-Qur'an was sunnah. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, dan sering kita ulang-ulang, namun tidak masalah kita ulang kembali, karena kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat pada benak kita. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Wala dalila ila Allah wal jannah siwal Qur'an was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalil kitab was sunnah fahiya min turuqil jahim asyaitanir rajim. Artinya barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Dan setiap jalan, setiap metode, setiap prinsip yang tidak berlandaskan Al-Qur'an was sunnah, maka itu merupakan barakallahu fikum jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan jalan-jalan syaitan yang terkutuk, wal iyadu billah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berikutnya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Seperti itulah, demikianlah yang telah diwasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Orang dikatakan bertakwa manakala dia berupaya menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah pemisah dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Itu dikenal dengan at-taqwa. An yaj'al insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya, seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah Subhanahu wa taala, an yaj'al insan bainahu wa baina 'adzabillah. Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah Subhanahu wa taala wiqayatan, sebuah tembok, sebuah benteng, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan, barakallahu fikum, dan itu adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zarit taqwa. Dan carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan.
Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yaj'alana minal muttaqin. Naam. Wasaqum bihadil wasaya. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kalian dengan wasiat-wasiat ini likai tattaqu, agar kalian bertakwa kepadanya, wa tu'azzimu, dan agar kalian mengagungkannya, wa tastaqimu ala amrih, dan agar kalian beristiqamah di atas perintahnya. Naam. Fadzakara al-aqla awwalan thumma dzikra thumma taqwa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama agar kita memahami. Naam, la'allakum ta'qilun. Yang kedua, la'allakum tadhakkarun. Yang ketiga, tsumma taqwa la'allakum tattaqun. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Setelah kita memahami, setelah kita barakallahu fikum berfikir, akhirnya kita mengingat, setelah ingat akhirnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anal 'abda idza ta'ammala wa ta'qil, dikarenakan seorang hamba apabila dia memperhatikan dan juga memahami, arafa wa tadzakkar, dia akan mengetahui dan akan berfikir dan akan mengingat, summa yattaqi ba'dal ma'rifah wa dzikra wa ta'aqqul, kemudian dia akan bertakwa setelah dia mengetahui dan mengingat serta memahami, yattaqi rabbah wa ya'khudhu bil bis salihi wa yad'al fasid, akhirnya dia bertakwa kepada Rabbnya dengan mengambil yang baik dan meninggalkan al-fasid yang jelek, yaltazimul awamir wa yad'un nawahi, dan dia barakallahu fikum senantiasa istiqamah, berpegang teguh dengan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, wa hakadha awamirullahi wa nawahi, dan barakallahu fikum seperti inilah perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Yadhkuru biha ahlul albab, yang mau mengingat dengannya adalah ahlul albab, orang-orang yang memiliki lubuk hati, orang-orang yang memiliki mata hati, ahlul basair, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki basirah, hatta yastaqimu 'alaiha, hingga mereka pun istiqamah di atasnya, wa ya'khudhu biha, dan mereka mengambil dengannya, beramal dengannya, wa yad'u ma naha anhu, dan mereka meninggalkan apa-apa yang Allah Taala larang darinya. Nasallahu salamata wal afiyah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minadz zakirin wa an yaj'alana minal muttaqin wa an yaj'ala minas salihin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.